Baik, sebelumnya perkenalkan saya Agnes Putri Syagian dengan NIM akhir 59. Saya dari kelompok 4 untuk mata kuliah Kimia Organik. Setelah melakukan diskusi bersama kelompok saya untuk kelompok 4 untuk materi interaksi kimia antar komponen dalam sediaan farmasi, yaitu dalam sediaan tablet, kapsul maupun injeksi, kami kemudian sepakat untuk membagi setiap masing-masing sediaan farmasi, di mana pada kesempatan ini saya berfokus pada sediaan tablet. Saya mendapatkan sebuah jurnal hasil dari rekomendasi ChatGPT yaitu Investigation of Drug Excipient Interaction in Sustained Release Tablets of Carbamazepine using Differential Scanning Calorimetry and Fourier Transform in Freights per copy, di mana carbamazepine sendiri adalah sebuah obat untuk anti-epilepsi atau anti-kejang. Jurnal ini telah terakreditasi di SCR Skimago, yaitu Q1. Dari jurnal utama ini, saya mendapat sebuah rumusan masalah yang menarik, yaitu bagaimana potensi interaksi gugus amida atau CONH pada carbamazepine dengan gugus hidroksil eksipien dalam mempengaruhi stabilitas fisikokimia tablet. Dalam jurnal utama tersebut dibahas bahwa gugus amida pada carbamazepine memiliki dua pusat interaksi, yaitu NH yang berperan sebagai donor hidrogen dan C rangkap O yang berperan sebagai akseptor hidrogen. Sementara itu, gugus OH pada eksipien dapat bertindak sebagai donor maupun akseptor hidrogen. Kombinasi sifat ini memungkinkan terbentuknya dua tipe interaksi utama, yaitu NH sebagai carbamazepine dengan OH sebagai eksipien, serta C rangkap O sebagai carbamazepine dengan HO sebagai eksipien. Interaksi tersebut tidak membentuk ikatan kimia baru secara kovalen, tetapi cukup kuat untuk mempengaruhi susunan molekul dalam sistem pada tablet. Karena carbamazepine bersifat polimorfik, gangguan pada packing kristal dapat menyebabkan perubahan derajat kristalinitas atau bahkan amorfisasi parsial. Perubahan ini dapat berdampak pada penurunan titik lebur dan perubahan profil termal yang biasanya terdeteksi melalui analisis DSC. Berikut adalah mekanisme interaksi molekul yang terjadi pada gugus amida atau CONH pada carbamazepine dengan gugus hidroksil sebagai eksipien. Gambar ini menjelaskan bahwa potensi interaksi antara gugus amida pada carbamazepine dan gugus hidroksil pada eksipien, seperti hidroksopil metikolulus atau HPMC, serta laktos monohidrat terjadi melalui pembentukan ikatan hidrogen non-kovalen. Gugus amida pada carbamazepine memiliki dua pusat interaksi, yaitu NH yang berperan sebagai donor hidrogen dan C rangkap O yang berperan sebagai akseptor hidrogen. Sementara itu, gugus OH pada eksipien dapat bertindak sebagai donor maupun akseptor hidrogen. Kombinasi saat ini memungkinkan terbentuknya dua tipe interaksi utama, yaitu NH sebagai carbamazepine dengan OH sebagai eksipien, serta C rangkap O sebagai carbamazepine dengan HO sebagai eksipien. Interaksi tersebut tidak membentuk ikatan kimia baru secara kovalen, tetapi cukup kuat untuk mempengaruhi susunan molekul dalam sistem pada tablet. Untuk memperkuat asumsi kita saat ini atau jawaban sementara dari jurnal utama, saya mendapatkan sebuah jurnal banding sebagai jurnal kedua, yaitu Novel Drug Corresponding Forms of Carbamazepine with Sulfetamide Preparation, Characterization, and In vitro or in vivo performance evaluation, di mana jurnal ini telah terakreditasi di SCR Skimago, yaitu Q1. Dalam jurnal ini dibahas bahwa carbamazepine atau CBZ merupakan obat dengan keterbatasan kelarutan yang signifikan, sebagaimana dinyatakan bahwa CBZ belongs to BCS Class 2, yaitu yang telah saya tandai dengan stabilo kuning pada jurnal. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sifat fisikokimia CBZ, khususnya kelarutan dan disolusi, sangat menentukan performa biofarmasetika, sehingga interaksi molekul dalam bentuk padatan menjadi penting untuk dikaji. Secara fisikokimia, pembentukan ikatan hidrogen antara obat dan eksipien dapat mengganggu keteraturan kisi kristal carbamazepine karena carbamazepine bersifat polimorfik. Gangguan pada packing kristal dapat menyebabkan perubahan derajat kristalinitas atau bahkan amorfisasi parsial. Perubahan ini dapat berdampak pada penurunan titik lebur dan perubahan profil termal yang biasanya terdeteksi melalui analisis DSC. Meskipun struktur kimia utama obat tetap stabil dan tidak mengalami degradasi,
Stabilitas fisiknya dapat berubah akibat modifikasi interaksi intermolekular tersebut. Selain itu, dalam sistem tablet lepas lambat berbasis matriks HPMC, jaringan polimer yang kaya gugus hidroksil dapat membentuk matriks gel terhidrasi yang berinteraksi dengan karbamazepin, sehingga mempengaruhi kecepatan difusi obat dan akhirnya mengubah profil pelepasan. Dengan demikian, interaksi gugus amida karbamazepin dengan gugus hidroksil eksipien terutama memengaruhi stabilitas fisik dan performa pelepasan obat, sementara stabilitas kimia molekul relatif tetap terjaga. Dalam studi dalam jurnal ini dibahas pula pembentukan kristal multikomponen dilakukan dan dianalisis secara struktural, disebutkan dalam kalimat yang telah saya tandai ini, di mana kalimat ini menunjukkan bahwa gugus amida CBC, CBZ atau CONH berperan dalam pembentukan ikatan hidrogen NH, yang merupakan bentuk interaksi intermolekular utama dalam struktur kristal. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa interaksi gugus amida tidak hanya berperan lokal, tetapi membentuk jaringan dua dimensi yang memperkuat stabilitas struktur kristal. Keterlibatan gugus hidroksil secara eksplisit dinyatakan dalam kalimat, "The hydroxyl functional group of methanol has been shown to be input in the formation of R3-410 silic motif that contain the CBZ emit fragment and the CTCM sulfur group." Kalimat ini secara langsung menunjukkan bahwa gugus hidroksil mampu berinteraksi dengan fragmen amida CBZ melalui pembentukan motif siklik berbasis ikatan hidrogen. Ini menjadi model yang relevan untuk memahami potensi interaksi dengan eksib juga memiliki gugus OH seperti happy MC atau laktosa dalam tablet. Peran molekul larut dalam stabilitas struktur dijelaskan bahwa the solvent molecule participate in additional binding of the CBZ and CTM. Ini menunjukkan bahwa interaksi tambahan berbasis ikatan hidrogen berkontribusi langsung terhadap stabilisasi struktur kristal. Namun, hasil eksperimen dehidrasi menunjukkan bahwa dari aspek stabilitas termodinamika dilaporkan bahwa termodinamika yang rendah dapat dikaitkan dengan perubahan jaringan ikatan hidrogen, termasuk interaksi gugus amida dengan donor atau akseptor proton di sekitarnya. Selain itu, dalam media disolusi disebutkan bahwa perubahan interaksi intermolekular mempengaruhi kecepatan disolusi yang merupakan bagian dari stabilitas fisikokimia sistem padatan. Akhirnya disimpulkan bahwa meskipun terjadi interaksi molekul baru melalui gugus amida dan hidroksil, stabilitas keseluruhan sistem tetap mendukung performa biofarmasetika yang sebanding dengan obat murni. Sehingga berdasarkan jurnal utama dan jurnal pembanding yang telah kita lihat dan simpulkan, maka dari kutipan langsung dari jurnal, kita dapat mengambil bahwa gugus amida atau CONH pada karbamazepin berperan aktif dalam pembentukan jaringan ikatan NHO yang membangun struktur kristal dua dimensi. Keterlibatan gugus hidroksil dalam pembentukan motif siklik dan interaksi tambahan menunjukkan bahwa eksipien yang mengandung gugus OH berpotensi membentuk interaksi serupa dalam sediaan tablet. Interaksi ini dapat meningkatkan atau memodifikasi stabilitas fisikokimia melalui perubahan jaringan ikatan hidrogen, mempengaruhi stabilitas termodinamika, serta berdampak pada laju disolusi dan biofasilitas dalam bentuk sediaan tablet. Sekian dan terima kasih.